Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harumelati Suci dengan NIM 23002100. Setelah di sini saya akan menjelaskan mengenai administrasi peserta didik. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas materi-materi mengenai yang pertama, pengertian administrasi peserta didik. Yang kedua, manfaat administrasi peserta didik. Tiga, proses administrasi peserta didik. Dan yang keempat, peraturan perundangan yang mengatur terkait dengan administrasi peserta didik. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian administrasi peserta didik. Sebelum kita mengetahui apa itu administrasi peserta didik, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa yang dimaksud dengan peserta didik. Peserta didik atau siswa itu merupakan raw material atau bahan mentah di dalam proses transformasi yang disebut pendidikan. Secara formalnya, peserta didik adalah orang yang sedang berada di fase pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik maupun psikisnya. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Jadi, administrasi peserta didik adalah seluruh proses pengurusan serta layanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan peserta didik di suatu sekolah, mulai dari perencanaan, penerimaan peserta didik baru, pembinaan selama murid berada di sekolah, sampai dengan murid tersebut menamatkan pendidikannya. Berikut ada beberapa pengertian administrasi peserta didik dari beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Suryo Subroto. Menurut Suryo Subroto, administrasi peserta didik atau kesiswaan merupakan sesuatu yang menunjuk kepada pekerjaan atau kegiatan pencatatan siswa baru semenjak dari proses penerimaan sampai murid tersebut meninggalkan sekolah karena sudah tamat mengikuti pendidikan pada sekolah itu. Kedua, menurut Asnawir. Menurut Asnawir, administrasi peserta didik itu bagian dari kegiatan administrasi yang dilaksanakan di sekolah, baik berupa kerjasama yang dilakukan oleh para pendidik agar terlaksananya proses belajar mengajar guna tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan. Yang ketiga, menurut Knežević pada tahun 1961. Menurutnya, administrasi peserta didik atau pupil personal administration merupakan suatu layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas seperti pengenalan, pendaftaran, pelayanan individu, seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, sampai kebutuhan saat ia matang di sekolah. Selanjutnya saya akan menyampaikan manfaat administrasi peserta didik. Administrasi peserta didik ini bermanfaat bisa sebagai wahana bagi siswa untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-segi individualitasnya, segi sosial, aspirasi, maupun segi-segi potensi pada peserta didik lainnya. Berikut manfaatnya. Yang pertama, itu mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar proses pembelajaran di sekolah dapat berjalan dengan tertib, teratur, dan lancar. Yang kedua, untuk mengembangkan individualitas peserta didik agar mereka dapat mengembangkan potensi-potensi individualitasnya tanpa banyak hambatan. Yang ketiga, untuk mengembangkan fungsi sosial peserta didik
Hal ini agar peserta didik dapat mengadakan sosialisasi dengan teman sebayanya, dengan orang tua, keluarga, dengan lingkungan sosial sekolahnya, dan lingkungan sosial masyarakatnya. Yang keempat, administrasi peserta didik bermanfaat sebagai penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik. Artinya, agar hobi dan minat peserta didik dapat tersalurkan, sehingga hal tersebut dapat menunjang terhadap perkembangan diri peserta didik secara keseluruhan. Materi selanjutnya adalah proses administrasi peserta didik. Dalam proses administrasi peserta didik ada 3 proses, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam perencanaan itu mencakup 2 hal, yaitu sensus sekolah dan penentuan jumlah siswa yang diterima. Sensus sekolah adalah pencatatan anak-anak usia sekolah yang diperkirakan akan masuk sekolah atau sebagai calon siswa. Dengan demikian, sensus sekolah untuk sekolah dasar adalah anak-anak yang akan masuk sekolah dasar. Sensus sekolah SMP adalah para siswa kelas tertinggi sekolah dasar, dan sensus sekolah SMA adalah siswa-siswa kelas tertinggi sekolah menengah pertama. Sensus sekolah akan lebih lengkap apabila pencatatan itu tidak saja menghasilkan jumlah calon siswa, tetapi juga dilengkapi dengan minat kemana mereka itu ingin melanjutkan sekolah. Kedua, penentuan jumlah siswa yang diterima. Berapa jumlah siswa yang akan diterima di suatu sekolah sangat bergantung pada jumlah kelas atau fasilitas tempat duduk yang tersedia. Kedua, tahap pelaksanaan. Pelaksanaan dalam administrasi peserta didik dapat dilihat pada awal mulai kegiatan proses penerimaan peserta didik baru, penyeleksian, orientasi siswa baru, pengelompokan siswa. Nah, penerimaan peserta didik baru ini merupakan hal yang perlu dikelola oleh sekolah pada awal masuk siswa tersebut di suatu sekolah tersebut. Penerimaan peserta didik baru ini adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penerimaannya seperti membentuk panitia penerimaan murid baru, merencanakan jumlah peserta didik yang akan diterima, menentukan syarat pendaftaran calon, menyediakan formulir pendaftaran, pengumuman pendaftaran, menyediakan buku pendaftaran, menentu calon yang akan diterima, dan menyusun program kegiatan siswa. Yang kedua ada penyeleksian. Penyeleksian ini merupakan tahapan pemilihan calon peserta didik untuk menentukan diterima atau tidaknya calon peserta didik menjadi siswa di lembaga sekolah tersebut. Biasanya cara yang digunakan untuk menyeleksi ini adalah seperti tes atau ujian melalui penelusuran bakat kemampuan berdasarkan nilai STTB ataupun nilai ujian akhir nasionalnya. Dan ada itu orientasi siswa baru. Biasanya orientasi siswa baru ini di sekolah dinamakan dengan OSIS. Adapun tujuan dengan MOS atau masa orientasi siswa. MOS ini biasanya bertujuan agar peserta didik lebih mengenal dengan dekat siapa dirinya di tengah lingkungan barunya. Yang kedua, agar peserta didik mengenal lingkungan sekolahnya, baik lingkungan fisiknya maupun lingkungan sosialnya. Jadi, orientasi siswa ini bisa sebagai wahana untuk menyatakan dirinya dalam konteks keseluruhan lingkungan sosialnya. Selanjutnya ada pengelompokan siswa. Pengelompokan siswa dimaksudkan agar dalam pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar di sekolah dapat berjalan dengan lancar. Biasanya sekolah-sekolah menentukan pengelompokan siswa ini berdasarkan dalam pengelompokan kelas, pengelompokan berdasarkan bidang studi, pengelompokan berdasarkan spesialisasi, berdasarkan sistem kredit, berdasarkan kemampuan, dan berdasarkan minat bakatnya. Selanjutnya ada tahap proses evaluasi. Nah, di dalam melaksanakan administrasi peserta didik, evaluasi sangat perlu untuk dilakukan. Dalam evaluasi kegiatan siswa, kita harus ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitunya 1, penentuan standar.
Yang dimaksud dengan standar adalah patokan mengenai suatu keberhasilan atau kegagalan dalam suatu kegiatan. Kedua, mengadakan pengukuran. Pengukuran dilakukan terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. Yang ketiga, membandingkan hasil pengukuran dengan standar yang telah ditentukan. Dan yang keempat, mengadakan perbaikan. Maka dari itu, perlu untuk mengetahui standar agar dapat digunakan sebagai umpan balik sebagai perbaikan dalam melaksanakan suatu kegiatan, khususnya dalam penerimaan peserta didik baru, supaya pelaksanaan kegiatannya memenuhi target yang telah ditetapkan. Jadi, dengan adanya proses pada administrasi peserta didik ini, semua kegiatan tentu akan lebih berjalan secara terstruktur, lancar, dan sesuai yang diharapkan. Selanjutnya, peraturan perundangan yang mengatur terkait dengan administrasi peserta didik. Dasar hukum administrasi peserta didik di sekolah secara hierarkis dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama itu ada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat yang mengamanatkan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 yang menyatakan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Yang ketiga, ada peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan yang menyatakan pada satuan pendidikan seperti SMA atau MA ataupun SMA-LB, SMK atau MAK atau bentuk lainnya yang sederajat, Kepala Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugasnya dibantu minimal oleh 3 wakil kepala satuan pendidikan yang masing-masing secara berturut-turut membidangi akademik, sarana dan prasarana, serta kesiswaan. Nah, selain dari yang 3 ini juga ada tentang Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 itu tentang sistem pendidikan nasional yang menyatakan setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Yang kedua, warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, ataupun sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Yang ketiga, warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan. Dan setiap warga peserta didik pada satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakatnya, minatnya, dan kemampuannya. Itu merupakan pada pasal 12. Nah, jadi dari beberapa dasar hukum di atas dapat disimpulkan bahwa dasar hukum administrasi peserta didik atau kesiswaan di sekolah yaitu setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, baik yang memiliki potensi kecerdasan maupun yang memiliki kelainan fisik. Artinya seluruh warga masyarakat Indonesia itu berhak untuk mendapatkan pendidikan. Baik, hanya itu yang dapat saya jelaskan terkait dengan administrasi peserta didik. Sekian, terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.